Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك السلامة من النار ومن الضلالة آمين آمين يا مجيب السائلين. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, para ikhwah sekalian jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kita kembali memujinya, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali di dalam masjid ini, salah satu rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya nanti yang sebelumnya kita awali dengan kajian, mengulang kembali dan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Al-Ushul Tsalatsah, penjelasan dari kitab 3 pokok di dalam memahami agama. Kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai sesuatu butuh kesabaran. Supaya kita bisa istiqomah yang di dalam menuntut ilmu butuh kesabaran. Yang mana sabar ini memang petuah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan seterusnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ini fil amar ya, perintah dari Allah, supaya kita memohon pertolongan Allah, beristianah kepada Allah dengan sabar. Maka sabar ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana seseorang bisa menahan jiwanya, termasuk menahan egonya. Ya. Bagaimana dia bisa istiqomah taat kepada Allah, dia tahan nafsunya. Terkadang jiwa manusia mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah dalam surah Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu memang ada potensi untuk mengajak manusia untuk melakukan dosa, keburukan. Namun tatkala seseorang itu dia bermujahadah, dia lawan itu, ya terkadang ya syaitan mengajak kita, nafsu memerintahkan kita, udahlah ya nggak usah bangun pagi, enak tidur sampai ya jam 10, enak. Namun orang yang sabar itu dia tolak, dia ingin mendapatkan ridha Allah. Salat subuh itu termasuk sabar itu. Habsun nafsi fi ta'atillah.
menjaga jiwa dalam berbuat takwa, dalam bertakwa kepada Allah. Kemudian sabar juga dalam artian kata bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena memang maksiat itu dihiasi oleh syaitan. Bahkan dalam hadis sahih dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, ya, maka Allah bertanya, ini dalam hadis qudsi, ya, bertanya kepada malaikat, bagaimana menurut engkau wahai malaikat neraka ini? Kemudian malaikat menjawab, oh, subhanallah, na'udzubillah, luar biasa surga neraka ini, sungguh menakutkan siksaannya, sungguh luar biasa. Tidak akan mungkin ada orang yang mau ke neraka ini melihat luar biasanya siksanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala wa hujibatin nar bisyahawat, kemudian Allah kelilingi, Allah pagari, ya, Allah hijab neraka tersebut dengan syahwat, ya, dengan berzina, dengan melalai perbuatan kesyirikan, bid'ah, ya. Sehingga tatkala neraka itu sudah dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu, maka malaikat mengatakan saya pesimis, ya. Mungkin banyak orang akan memasukinya, ya. Mungkin tidak ada yang akan selamat dari jerat-jerat neraka tersebut. Jadi tatkala kita sabar, ya, dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ini termasuk sabar. Kemudian sabar apa lagi, ya? As-sabru, ya, ala taqdirillah wa qada'ihi. Sabar, ya, di atas menerima ketentuan Allah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sabar adalah sabar dalam menuntut ilmu dan sabar terhadap guru. Ya, siapa yang ingat pesan Imam Syafi'i dalam sebuah bait syair, yang mana bait syair ini ditulis, ya, oleh murid beliau, kemudian sekarang ditulis di dalam sebuah kitab namanya Diwan Syafi'i, kumpulan dari syairnya Imam Syafi'i yang syarat akan faedah. Apa kata beliau? Coba nih. Iya, ini sering saya sampaikan, ya, apalagi kan kalau pesertanya itu anak pondok, gitu. Iya, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Isbir, ya, ala murril jafa min muallimi. Isbir ala murril jafa min muallimi. Sabarlah kalian akan, ya, pahitnya sikap, ya, kekakuan seorang guru. Kemudian apalagi kata beliau, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena gagalnya seseorang menuntut ilmu adalah ketika dia menjauh, ya, dari muallim tersebut, dari guru tersebut, dari ustaz tersebut. Sehingga saya dapat ini fakta, ya, ada santri nggak pernah betah dia. Mulanya mondok di pondok A, ada saja salahnya, ya. Kemudian pindah lagi, akhirnya sekelomong sekarang. Karena nggak sabar, ya, nggak dapat ilmu, ya. Ada saja kesalahan yang dicari, ya, sehingga memang orang itu kalau dicari salahnya nggak ada yang bebas dari salah, pasti ada. Ya, kita sendiri pun, ya, itu sudah karakter manusia, ya. Anak Adam seperti itu. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasul. Ya, setiap anak Adam itu pasti salah. Jadi kalau nggak sabar, kata Imam Syafi'i, ya, rusuk dia, ya, rosib, ya, dia gagal. Karena sesungguhnya penyebab kegagalan itu adalah ketika orang nggak sabar dengan gurunya. Kemudian apalagi kata beliau ini, wa man lam yadu murrat ta'allumi sa'ati, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu meskipun sesaat, tajarra'a kullal jahli kulla hayatihi, maka dia akan, ya, masuk ke dalam lumpur kebodohan sepanjang hidupnya. Nggak sabar, sehingga bodoh, nggak bisa-bisa, ya. Iya, nggak sabar untuk ilmu, gitu, ya.
belajar dengan guru A, belajar pasif dengan Ustadz A, iya Ustadz deh, nggak level ya. Pindah lagi atau juga ada aja salah Ustadz, oh Ustadz ini kurang ini kan, pindah. Akhirnya apa? Akhirnya ya tutup buku ya, nggak ada ilmu sama sekali. Tajarrona ya, dullal jahl, masuk dia ke dalam kehinaan, kebodohan, pula hayati sepanjang hidupnya. Ini butuh sabar kan? Kita menuntut ilmu itu butuh sabar. Karena dengan sabarlah nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena Allah bersama orang sabar. Iya, yang luar biasa ya. Maka untuk itu ya harapan anak, untuk anak sendiri kita bersabar. Ya sabar. Ya. Kalau nggak bersabar ya tidak akan dia membuahkan hasil. Sabar. Kalau kita sudah misalkan bahasa Arab ya sabar gitu ya, sabar sampai betul-betul sampai tujuan kita. Tujuan itu apa nih? Bisa bahasa kitab misalnya. Enggak ya. Baru 2 kali ketemu udah nggak ada tanda lagi ya. Pas dites sama ustadznya ya, tolong nih malu deh ya, saya lagi nih ya. Nggak lama besok ini. Ini betul ya, butuh kesabaran. Iya, tidak hanya ilmu ya, apapun, bahkan masalah dunia saja, supaya sukses orang itu biasanya orang-orang yang sabar ya. Ya kan ada seorang pengusaha sukses ya, pedagang sukses, tanya, jangan lihat sekarangnya gitu. Lihat, coba tanya bagaimana dia awal-awal memulai usahanya. Kalau nggak sabar, ya saya nggak yakin dia akan sukses. Siapapun itu ya. Itu juga ya kita menjadi seorang petani, ingin menjadi petani sukses, kuncinya apa? Sabar ya. Kalau nggak sabar ya, baru 2 pekan ke sawah udah gantung pangkul ya udahlah tinta saya katanya. Iya, kalau nggak sabar tidak akan bisa. Betul sekali kesabaran. Begitu juga kita menuntut ilmu agama seperti itu, butuh sabar ya. Dan sabar itu harus memang kita selalu kita asah gitu ya. Ya, salah satu untuk memperkuat kesabaran kita adalah dengan banyak membaca Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu sumber hidayah dengan maknanya, membaca hadis ya. Ya, kemudian membaca sirah ya. Sirah Rasul, bagaimana sabarnya Nabi dalam berdakwah. Kemudian sirah sahabiyah ya, sahabiyah bisa juga ya. Kemudian sirah ya, kemudian biografinya para ulama. Bagaimana para ulama dahulu. Saya ada buku ya, Gila Baca ala Ulama, itu sudah diterjemahkan itu ya. Itu luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kita baca buku-buku itu, kiri kita itu seolah-olah nggak pantas disebut wajibul ilmi ya. Penuntut ilmu yang cetek aja nggak pantas. Mungkin kita termasuk orang yang lalai gitu. Luar biasa. Karena mereka itu subhanallah ya, waktunya penuh dengan ilmu. Tidak mau mereka itu sedetik pun kecuali pasti ada manfaatnya. Kalau kita enggak ya, iya jangan antum lah kita semua mungkin ya. Nonton HP yang enggak juga ya. Habis waktunya ya. Iya, seperti itu terkadang. Maka butuh kita banyak membaca bagaimana ya sirah ya para ulama ya, biografi para ulama. Ya. Nah memang zaman sekarang itu kita yang tadinya sekarang saya mau lihat Ustaz Sapi gitu ya. Tiba iklannya ya lain pula yang dilihatnya. Iya, tidak terkontrol kan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman sekarang ini butuh kita memperkokoh sabar. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang ya masih membahas rukun iman yang berapa kali? Ya, pertama. Yakni iman kepada Allah. Di dalam beriman kepada Allah ada 4 hal kemarin. Apa aja itu akuyum? Beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Apa aja itu? Yang pertama, beriman kepada adanya Allah. Al-imanu biwujudillah. Yang kedua hadir? Ya. Al-imanu birububiyatillah. Yang ketiga Bangala? Al-iman biuluhiyatillah. Ini pembahasan kita ya, unsur yang ketiga dalam rukun iman yang pertama ini, iman kepada Allah. Tafadhal man yurid an yaqra, siapa yang mau baca? Ya, ini untuk melatih ya.
kader-kader dai masa depannya. Fadhal ya. Iya. Bismillah. Qala asy-syarikhu Syekh rahimahullahu taala, al-thalithu al-imanu bi uluhiyati, ay bi annahu wahdahu ilahu al-haqqu la syarika Ilahul haqqi. Tapi kalau pakai alif lam, kalau di buku saya ini kayaknya salah cetak. Jadi tulisannya amburadul gitu. Kalau dia pakai alif lam ya al-ilahul haqqu, al-haqqu sebagai na'at ya. Tapi kalau nggak pakai alif lam, ilahnya berarti maf'ulun bih ya. Afwan mudhafun ilaihi ya. Al-haqqi ya, sebagai mudhafun ilaihi. Bi annahu wahdahu. Nah, kalau di buku itu pakai alif lam. pakai alif lam. Oh ya. Jadi al-ilahul haqqu bi annahu ya wahdahu al-ilahul haqqu gitu. Ya. Fadhal. Ay bi annahu wahdahul ilahul haqqu la syarika lahu wa al ilahu Ya. Atau langsung bisa wal ilahu gitu ya. wal ilahu Ya. bimakna al ma'luhu, Ya. ay al ma'budah. Ai al-ma'bud. Jadi ai ini ya, ini namanya harfu tafsiriyah. Yang mana sebagian ulama mengatakan la ya'man ya. Dia tidak beramal gitu. Ya, jadi dia tidak sebagai amil rafa atau amil nasab atau amil jar gitu. Jadi kata setelahnya itu sesuai dengan apa ya hukum yang sebelumnya ya al-ma'bud. Dia hukum asalnya rafa gitu ya. Nah, Ay al ma'budu hubban wa ta'ziman. Wa qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. nah. Al-Baqarah al-ayat 163. ya. Wa qala Bagaimana tuh cara mengucapkannya 163 ya. Al-ayat ya. Sittati wa sittina wa mi'atun ya. Atau ayat wa mi'atin ya. Ya. Dia al-ayata ya, dia majrur ya, dia mudhaf ilaih ya. Ya, jadi al-ayata ya salatatin ya wasittina wa mi'atin. Ayat ya 163. Lanjut lagi. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ya. Al-Imran al-ayata ya. Ayat 18 apa? Tamaniyat asyara. Ya. Ya. Ya, baik ya. Yang ketiga yang qala syarihu rahimahullahu taala as-salif yang ketiga. Yang ketiga dari apa nih Bang? Dari unsur beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu tidak hanya cukup kita mengatakan amantu billah. Tidak. Namun yang pertama yang wajib harus ada dalam beriman kepada Allah, kita harus beriman, yakin, percaya, nggak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua kita beriman akan rububiyahnya Allah, akan perbuatan-perbuatan Allah. Allah esa dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Bahwasanya Allah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rezeki, gitu ya, menentukan takdir. Allah esa. Itu perbuatan Allah semuanya. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyatihi, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Uluhiyah ya, ini berasal dari kata ilah.
ilahun ya. Ilahi itu maknanya adalah al-ma'bud. Ya, zat yang disembah. Jadi bagaimana beriman secara uluhiyahnya Allah? Kita beriman bahwasanya Allah lah zat satu-satunya yang boleh disembah gitu. Allah lah satu-satunya zat yang boleh diibadahi secara benar. Jadi tidak boleh seseorang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan hanya kita tujukan kepada Allah. Sekarang ibadah itu apa? Secara bahasa ibadah itu ya berasal dari kata abadaya dulu ya. Abdan, ibadatan, sama dia masdar dari abadah ya. Yang mana secara bahasa maknanya adalah dalla wa khada'a, menghinakan ya, dan merendahkan, wastislam, dan menyerahkan diri. Jadi ibadah secara bahasa itu bisa dilihat ya di dalam kitab-kitab bahasa ya, yang kamus ya. Ibadah secara bahasa artinya thariqun ma'badun. Ada orang-orang mengatakan thariqun ma'badun adalah jalan ya yang sudah diinjak-injak gitu kan, yang sudah menjadi rendah karena sering diinjak gitu. Nah, itu asal kata ibadah yang artinya adalah merendahkan diri. Jadi orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Adapun ibadah menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan secara umum oleh Syekhul Islam itu. Dan ia apa itu? Ya, ismun jami'un likulli ma. Iya. Ibadah itu adalah sebuah nama ya. Ismun jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yardah. Apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu termasuk ibadah itu. Zikir, Allah ridho enggak, Bang? Iya, ibadah. Minal aqwali, baik itu berupa perkataan-perkataan yang dikenal dengan ibadah qauliyah. Ya, ibadah perkataan, dan qauliyah ini dibagi dua. Ya, perkataan hati ya, dan perkataan lidah. Kemudian apa? Fi'liyah, af'aliyah atau fi'liyah, ibadah anggota tubuh. Baik yang secara tersembunyi batinah ya, au zahirah, baik itu yang tersembunyi maupun yang tampak. Ini yang tersembunyi ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai berarti itu adalah apa? Ibadah. Maka kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama fikih lagi membedakan dua ya. Ada ibadah itu yang mahdhah, ibadah murni gitu. Memang asal muasal Allah perintahkan dia memang untuk ibadah. Hukum asalnya adalah ibadah, itu ibadah mahdhah. Mahab itu artinya mahdhah itu artinya murni. Ya. Murni ibadah, awal peletakannya adalah sebagai ibadah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah itu ghairu mahdhatin. Ya, ibadah ghairu mahdhah. Ini adalah ibadah yang awal muasalnya bukan ibadah, namun dia bisa menjadi ibadah kalau niatnya karena untuk ibadah. Asal muasalnya bukan ibadah, dia mubah. Mubah itu bukan perkara ibadah. Contoh makan. Makan itu masalahnya bukan ibadah, mubah. Namun dia bisa menjadi ibadah kalau orang berniat sebelum makan tuh, ya Allah, saya makan ini supaya saya kuat, ya Allah, beribadah kepada-Mu. Maka dia bernilai ibadah. Maka yang namanya perkara mubah dia sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kaidah usul apa? Ya. Ya, itu bisa juga. Ya. Tapi kalau al-umur ya, itu semua perkara gitu ya. Padahal kan bukan semuanya. Kita katakan perkara dunia ini bukan tujuan. Ya enggak? Sepakat? Bukan. Dunia ini wasilah sah saja. Maka masuk kaidah ya. Kaidah itu jangan tidak bawa sendiri ya, mengantar pelajarannya gitu. Ya. Ya, al-wasailu laha hukmul maqasid ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab ya. Qawaidu Ibnu Rajab nama kitabnya ya.
Kemudian diringkas oleh Syekh Sa'di. Ya. Al-wasail, wasail ini jamak dari wasilah, ya. Dunia ini termasuk wasilah, bukan tujuan, ya. Maka sesuatu yang sifatnya wasilah, sarana, dunia ini sarana, gitu. Ya. Maka sarana itu tergantung dengan hukmul maqasid, tergantung dengan hukum tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah untuk perkara yang sunnah, maka dia juga berhukum sunnah. Maka hukumnya juga sunnah. Bahkan kalau seandainya wajib, ya dia bisa menjadi wajib gitu. Ada orang ya, kalau dia tidak makan, ya kan, maka dia nggak bisa sholat. Ya, maka wajib dia makan itu, karena mungkin dia suka kelaparan gitu ya. Iya, kalau nggak makan dia nggak bisa bergerak, dia mikir nggak bisa konsentrasi, nggak bisa, wajib dia makan. Nah, ini ada lagi kuedanya itu. Apa kuedanya? Ma la yatimu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang tidak sempurna suatu ibadah yang hukumnya wajib kecuali sesuatu ini, ya, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Ya, maka perantara kepada wajib hukumnya juga wajib gitu. Demikian juga perantara kepada yang haram hukumnya haram. Apa ini bisa haram hukumnya? Tergantung untuk digunakan untuk apa gitu. Kalau ini sarana untuk yang haram, misalnya saya mau beli HP yang kan supaya bisa nonton dangdut koplo, ya. Kan canggih ini apa ya? Ya bisa kita cari nama bintangnya. Itu udah haram deh Pak. Selama niatnya itu dia berdosa terus. Iya. Seperti itu ya. Iya. Jadi ya, jadi kata beliau itu yang beriman kepada uluhiyahnya Allah. Bi annahu, bagaimana itu? Bagaimana beriman kepada uluhiyahnya Allah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu bi annahu wahdahul ilahul haqqu la syarika lahu. Dengan meyakini gitu ya, sesungguhnya Allah lah ilah, Allah lah semata ya. Allah sajalah juga ya. Sesungguhnya dialah Allah saja. Al-ilahul haqqu, ya, sesembahan yang benar. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Begitu keyakinan kita. Tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Jadi kita meyakini Allah itu adalah al-ilahul haqq. Kalau al-ilahul batil atau alihatul batilatun, ilah-ilah yang batil itu banyak. Ya. Yang disembah selain Allah itu banyak sekali. Ya, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah manusia. Ya, nabi ya, seharusnya beliau itu ya diberikan posisinya sebagai nabi, malahan dianggap anak Tuhan. Ada juga. Ya, ada yang menyembah patung, banyak. Dan sesama lainnya. Maka kita beriman dengan uluhiyahnya Allah adalah kita mengimani dengan keimanan yang 100% ya, nggak boleh ada sedikit pun celah keraguan, noda-noda ragu, taraddud wasyak gitu ya. Betul-betul kita meyakini hanya Allah lah sesembahan yang layak berhak disembah secara benar. Yang Allah tidak ada sekutu, la syarika lahu. Wal ilahu, dan ilah ini secara bahasa ya. Makna kata ilah ini kan bahasa Arab ya kan. Secara bahasa bermakna al-ma'luhu, bermakna al-ma'luh ya. Ma'luh itu sinonimnya adalah al-ma'luh ya. Jadi ilah secara bahasa bermakna sesembahan yang disembah. Isim maf'ul ya. Ia dari abadah ya, dia ma'budun, itu isim maf'ul ya, dari abadah. Ya. Kemudian ini untuk faedah ini sering saya sampaikan ya, faedah sofiyah ya dalam ilmu sorof ya. Kalau ada fi'il atau isim ya yang timbangannya atau wazannya fi'alun ya, fi'alun, maka maknanya itu biasanya secara umum ya adalah maf'ulun, bermakna maf'ul ya. Contoh firashun. Nah, faedah ini saya dengar ya, dan saya baca juga dalam Fathul Majid ya, syarah Kitab Tauhid ya. Kemudian juga saya pernah dengar ceramahnya Syekh Saleh As-Sindi ya, ketika beliau membahas tentang tauhid. Beliau
Entah sekarang wallahu apakah masih atau sudah berhenti. Beliau dahulu sempat menjadi dekan Fakultas Akidah di Jamiah Islamiyah ya, di Madinah. Jadi kata beliau ya, ila fi'al ini dalam bahasa Arab ya bermakna maf'ul. Seperti contohnya firash. Firash yang maknanya mafrush ya. Demikian juga kitabun. Itu fi'al itu. Makna kitab itu kali maktub. Jadi kitab itu maknanya maktub, sesuatu yang ada tertulis gitu. Makanya ya dalam bahasa Arab itu beda antara buku tulis dengan buku bacaan. Yang kitab itu adalah yang ada tulisannya, yang maktubun fi syai'un ya, yang tertulis di dalamnya sesuatu. Ada buku tulis yang ada tulisannya lain lagi ya. Apa dia? Buku tulis bahasa Arabnya apa ya? Daftar ya. Yang satu lagi kurosatun ya. Itu buku tulis juga ya. Ya dihafal ya mufradatnya. Ya. Baik. Itu. Jadi ilah ya al-ilah maknanya adalah al-ma'lu yang disembah, al-ma'bud. Jadi ilah itu wazannya apa yuk? Fi'alun, ilahun. Jadi maknanya adalah ma'luhun gitu kan. Dan ma'luhun bermakna ma'bud ya, al-ma'budu hubban wa ta'ziman, yaitu zat yang disembah dengan kecintaan itu. Ya, jadi memang syarat daripada rukun ibadah malahan ya kan ada 3 gitu ya. Iya. Apa aja tuh lagi rukun ibadah itu? Ya. Apa aja? Arkanul ibadah ada 3. Apa aja tuh itu? Iya, yang pertama ya. Enggak apa-apa dibalik-balik enggak apa-apa juga. Al-mahabbah. Al-khawfu ar-rajawiyah ini harus ada ketika kita mengibadahi Allah. Dalam setiap ibadah kita harus ada 3 ini. Sholat kita harus ada rasa takut kita. Jangan-jangan sholat kita nggak diterima. Jom kita masuk kamar, woi sholatnya apa ini pasti diterima, jangan. Ya kan? Bahkan sahabat saja banyak di antara mereka itu ya Allah diterima nggak ini? Ada rasa takut gitu ya. Iya. Kemudian mereka juga nggak putus asa. Ada rasa harap, roja ya, bukan radio, roja ya, roja ya kan pula orang sekarang buat istilah-istilahnya aneh, roja iyun gitu ya. Iya, di medsos itu aneh-aneh aja, iya. Buat istilah-istilah yang orangnya nggak ada ngaku. Sekarang itu banyak orang itu menisbahkan sesuatu gelar lakob yang mana orangnya nggak ngaku. Iya, ada orang yang mengaku yang dia tujukan kan Ahlussunnah dengan Wahabi, padahal kita akan bilang Wahabi. Tapi kalau mereka ngaku Asy'ariyun, ngaku mereka Asy'ari, ya kan? Maturidi juga pengikut ya Abu Mansur Al-Maturidi, mereka itu ngaku. Iya. Nah, itulah hal yang sangat sangat menjengkelkan kan? Iya. Iya. Dan juga terus membingungkan gitu. Kita bingung siapa yang itu Wahabi gitu ya. Ya, jangan sampai ya Wahabi itu nanti ngebom kita sedang maulid, siapa pula Wahabi yang seperti itu kan gitu. Iya. Namun terkadang ya pekerjaan oknum dari Khawarij ya yang qadarullah mereka juga terkadang referensinya sama dengan kita, maka terkadang itu bisa merata di generalkan gitu. Padahal itu mungkin golongan takfiri, karena takfiri itu juga terkadang memakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun apakah setiap orang yang membaca menjadikan referensi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan sama dengan orang takfiri ini? Kan enggak. Orang takfiri itu tidak hanya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan Al-Quran. Berarti kalau kita suka mengeneralkan, berarti setiap orang yang baca Al-Quran sama dengan takfir itu, ya kan? Kan nggak seperti itu, pasti dia jawab, oh kan nggak, itu tergantung orang yang memahami. Begitu juga jawabannya, tergantung orang yang memahami kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Jangan mentang-mentang itu dipakai ISIS ya, lalu kita disamakan dengan ISIS ya, nah, maka nggak bisa memvonis seperti itu gitu. Karena memang ya orang-orang sekarang, orang-orang lagi gencar-gencarnya Wahabi ya, Salafi gitu ya,
Jadi mereka itu melihat ya ada oknum khawarij ya, dari sekte takfiri gitu ya. Dan terkadang sekte takfiri ini pakai buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul juga. Maka ini di takmim ya, di generalkan ya, dihukumi sama seperti mereka. Jadi mereka buat narasi bahwasanya siapapun yang membaca atau menjadikan referensi kitab Syekh Muhammad bin Wahab maka sama, dipastikan sama dengan takfir itu, irhabi dia, teroris itu. Maka ini suatu hal yang tidak adil gitu. Maka kalau seperti itu ya kita tanya aja, kan mereka kan nggak hanya pakai ini Pak, nggak hanya pakai kitab Syekh Muhammad bin Wahab, mereka juga pakai Al-Quran, ya kan? Berarti kalau memakai kaidah Bapak, berarti setiap orang yang membaca Al-Quran seperti teroris gitu, ya kan? Iya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya kalau kita lihat ya, orang-orang Asy'ariyah yang mu'asirah yang kontemporer sekarang banyak juga di antara mereka yang takfiri. Iya. Banyak juga. Kalau seandainya kita ingin mencari-cari kesalahan yang seperti itu gitu ya. Namun kan kita tetap berlaku adil gitu. Ada di antara mereka itu yang ulah ya, yang radikalnya, yang ekstrimnya gitu. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makna dari kata al-ilah adalah apa? Al-ma'bud. Ya. Hubban wa ta'ziman. Jadi kita beribadah kepada Allah di latar belakangi atau dilandasi dengan hubban, dengan rasa cinta. Sudah ya? Belum ya? Wa ta'ziman, dan pengagungan. Jadi kalau seandainya kita beribadah kepada Allah tidak ada ta'zim, ya tidak ada pengagungan, ya, nah, maka ini tidak dikatakan ya kita memberikan hak uluhiyah, betul. Dia kita harus ada ta'zim. Ya. Jadi bagaimana ta'zim itu adalah pengagungan dalam hati ya. Dan kita tidak bisa memvonis orang ya, karena orang itu sendiri yang tahu gitu kan. Iya. Jadi intinya adalah dalam mengibadahi Allah butuh ta'ziman ya. Pengagungan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian yakni Allah adalah ilah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, yang tidak ada ilah selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat itu jelas sekali ya bahwasanya Allah itu adalah ilahun wahid ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah zat yang satu gitu. Ya. Maka kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu esa, satu di dalam perbuatannya dan esa di dalam ya, di dalam peribadahan yang melaksanakan untuknya. Jadi Allah itu ma'bud wahid, ma'bud wahid, ilahun wahid. Artinya apa? Allah lah yang berhak, yang layak untuk diibadahi, yang diberikan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah qauliyah, kita zikir ya, kita niatkan itu. Jangan sampai kita zikir itu ada niat dalam hati kita ya, supaya nanti ya dibilang sama Ustaz, saya ini rajin zikir petang ya. Dinampakannya dia ya bukan dari Ustaz bilang dia karena Ustaz dah gitu ya. Tapi ditekankan niat dalam hati ya Allah ya, saya zikir Engkau ya Allah ya. Orang mau bilang apapun saya nggak peduli, nah, gitu ya, yang ikhlas itu. Tidak yang melayang ketika dipuji dan tidak down ketika disindir gitu ya. Iya, ini betul-betul disindir Ustaz sama mau lagi zikirnya. Mantap lah satu. Mantap sana lah ya, malah zikir lagi. Kan? Nah, gitu. Itu enggak ikhlas juga ya, ikhlas itu seperti itu. Dia memang tidak ada pengaruh tindakan manusia, itu ikhlas dia. Orang mau mengomentarinya, iya. Orang mau nggak senang ya, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dia melakukan sesuatu itu karena Allah. Itu ya. Tapi kalau seandainya kita dikomentari dikit, ya sudah nggak mau lagi dah. Nah itu harus ya, harus menjadi bahan renungan kita, gitu ya. Iya. Karena memang ada juga teman yang seperti
seperti itu gitu ya. Iya. Waktu dipuji ya, masya Allah luar biasa sama beliau. Ya. Namun ketika nggak ada yang muji ya, iya, down gitu. Itu contoh gitu ya. Artinya jangan kita seperti itu gitu. Memang butuh keikhlasan dong. Dan itu termasuk tauhid ya, tauhid uluhiyah. Kita beribadah hanya untuk Allah dan segala aktivitas kita semuanya ibadah. Menuntut ilmu seperti itu juga. Kalau jangan sampai sekali dimarahi Ustaz nggak lagi ya, itu ikhlasan dipertanyakan juga. Entahlah ya, nggak udah datang lagi Ustaz itu nyinggung saya, udah saya nggak datang lagi. Itu diperbarui lagi itu ikhlasnya. Ya kalau orang ikhlas itu Ustaz mau marah, dia mau puji saya, lantak menolak gitu. Yang penting apa? Yang penting saya belajar, karena saya belajar bukan mencari ridhonya Ustaz ya, mencari apa? Ridhonya Allah. Mau Ustaznya seperti itu, yang lantaklah gitu. Yang penting apa? Saya ikhlas ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya ya, masuk azan, kita azan dulu ya. Fadhal ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ya, tadi surah ya Al-Baqarah 163. Kemudian firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersaksi sesungguhnya Dia tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia. Lihat, tentang masalah tauhid itu Allah sendiri yang bersaksi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan tauhid gitu. Dalam kehidupan dunia saja yang kita jadikan saksi itu tidak orang sembarang gitu. Dalam pengadilan yang dijadikan saksi itu pasti orang yang terkait dengan permasalahannya kan? Iya. Dalam pernikahan pun kita akan memilih dan memilah gitu. Ngapa orang di pasar berpendapat jadi saksi ya? Mungkin ya. Tentu kita pilih orang yang spesial gitu. Kita. Ini Allah adalah zat yang paling luar biasa, maha segalanya, maha kuasa, ya, qadir, ya, al-qadir, ya, maha menciptakan, al-khaliq, maha luar biasa. Dan Allah sendiri yang bersaksi akan keesaannya, bahwasanya Allah mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, ya, kecuali siapa? Kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, ini makhluk Allah yang mulia di sisi Allah. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Lihat persaksian Allah di sini, Allah gabungkan dengan persaksian mereka dan persaksian para ulama, menunjukkan ya akan kedudukan para ulama tersebut. Ulama memiliki kedudukan yang tinggi gitu. Sehingga persaksiannya ya digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika para ulama membahas tentang keutamaan ilmu, tentu sering ayat ini dibahas. Seperti dalam kitab Minhajul Qasidin gitu ya. Di dalam pembahasan fadlul ilmi, keutamaan ilmu, dibawakan oleh beliau ayat ini. Karena ayat ini menunjukkan bagaimana keutamaan ulama dan ilmu dan ulama gitu. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu gitu. Dan tidak akan bermanfaat pula ilmunya kalau tidak mengagungkan ilmu dan ahlinya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan para ahli ilmu, para ulama yang mana mereka ya tegak ya ikut andil dalam memberikan kesaksian terhadap kalimat la ilaha illallah bil qisti ya, dengan keadilan. Karena kalimat tauhid itu adalah kalimat yang paling adil. Iya. Kalimat yang paling adil. Maka syirik itu kezaliman, bahkan syirik itu zalim yang paling zalim. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Azizul Hakim, zat yang maha mulia, ya, dan maha
ya bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini yang menjadi syahid apa? Apa yang menjadi saksi dalam ayat ini yang menjadi penguat ya annahu la ilaha illallah. Bahwasanya Allah bersaksi akan apa? Akan keesaannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mengesakan Allah ini bukanlah perkara yang remeh, bukanlah perkara yang sepele, bukanlah perkara yang enteng, sehingga Al-Imam Al-Bukhari ya dalam Sahih Al-Bukhari di awal-awal pembahasan dalam Sahih Al-Bukhari itu kitab apa yang pertama sekali ya? Ini harus ada Sahih Bukhari di kita kan gitu. Ini kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu. Dalam Sahih Al-Bukhari apa pembahasan yang pertama itu? Yang awal-awal apa? Masalah keimanan. Kita beriman. Kemudian yang terakhir apa nih? Dalam Sahih Al-Bukhari. Ya ketahuan jarang baca Sahih Al-Bukhari. Gak apa-apa yang terjemahan ada sekarang ya. Di aplikasi pun ada. Maka kita sempatlah waktu ya. Iya, masa nggak ada kali waktu ya 24 jam itu. Kita katakan apa tuh? Kita bertauhid. Gitu. Lihat Sahih Bukhari itu diawali dengan kitab iman, diakhiri dengan kitab tauhid. Artinya apa? Artinya hidupnya Rasulullah kan Sahih Bukhari itu merupakan representasi ya, dari Rasulullah SAW. Karena semuanya mengenai sunnah-sunnah Nabi ya, mengenai perbuatan Nabi gitu ya, perkataan Nabi gitu. Itulah al-hadis ya. Segala satu yang disampaikan kepada Nabi SAW, baik perbuatan ya, perkataan, ketetapan beliau. Diawali dengan masalah tauhid, ya masalah keimanan. Iman itu kalau masalah tauhid gitu. Kalau imannya syirik, enggak iman itu. Pasti iman yang diterima, iman yang benar, iman yang ada unsur tauhidnya di dalamnya, mengesahkan Allah. Sehingga Bilal ya, ketika beliau disiksa, ya, beliau mengucapkan kalimat tauhid ahad, esa Allah. Dan di akhir ya pembahasan dalam Sahih Al-Bukhari juga ditutup dengan kitab tauhid. Ya, dalam kitab ada bab-bab ya. Dalam bab ada pasal-pasal. Ini itu kalau Bapak lihat matanya aja. Kalau syarahnya banyak dan dia ya, syarah Sahih Al-Bukhari tersebut. Ini luar biasa ya. Ini menunjukkan tauhid adalah perkara yang utama dan perkara yang tidak ada yang pertama. Perkara yang pertama dan yang utama dan yang selamanya sampai ya mati kita. Ini tidak luput dengan tauhid gitu. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tentu juga. Namun setiap pembahasan kita, walaupun kita membahas misalkan sekarang fikih pernikahan ya, maka sudah sepatutnya kita selipkan masalah tauhidnya gitu. Karena pernikahan kalau nggak ada tauhidnya juga bukanlah pernikahan yang akan langgeng, yang akan barokah gitu. Apapun nggak bisa lepasnya tauhid. Muamalah harta jual beli. Orang bisa jujur dalam jual beli pasti butuh tahu tauhid, bagaimana keimanan kepada Allah. Maka tauhid itu masuk ke seluruh aspek ilmu agama. Sampai belajar ilmu nahwu pun harus ada tauhidnya gitu. Niat kita belajar nahwu apa? Gitu. Ya, maka tauhid adalah akidah. Masalah keimanan ini hal yang tidak bisa lepas ya dari pembahasan di dalam ilmu agama dalam cabang-cabang ilmu agama. Maka sangat aneh ya kalau ada orang alergi dengan masalah tauhid gitu. Aneh sedikit aja, padahal Allah sendiri yang mempersaksikan akan tauhid itu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa subhanallah. Ini ayat yang agung sekali ya. Ya yang sangat luar biasa menunjukkan keagungan tauhid. Allah sendiri yang bersaksi dia. Allah itu zat yang luar biasa ya. Persaksiannya persaksian yang benar gitu. Oh iya. Lanjut lagi. Wa kullu mattukhidha ilahan ma'allahu ma'allahi ya. Allah sendirinya. Ma'allahi yu'badu min dunihi dunia neraka ya. Min dunihi Naam. fa uluhiyatuhu batilatun. Naam, masyaallah. Qala Allah Ta'ala
Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-uluhiyyati qala Allah wal batilu ya. Min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul hakim huwal aliyyul kabir. Naam, al-hajj al-ayah Itnani wa sittuna ya. Atau dia mudhof isnaini wa sittina. Dia di sini al-ayata ayata gitu ya. Ayata mudhof dia di situ mudhofnya ini isnaini wa sittina. Naam. Baik. Qala syarih rahimahullah wa kullu man tukhidha ilahan ma Allah, dan setiap yang dijadikan sesembahan bersama Allah, yu'badu min dunihi, yang disembah selainnya, fa uluhiyatuhu, maka ketuhanannya gitu ya, batilatun, batil, maka sesembahannya batil. Jadi setiap sesembahan yang disembah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang apa? Batil. Yang batil, yang enggak benar gitu. Iya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah, yang demikian itu sesungguhnya Allah ya, wal haqq, dialah al-haq, dialah yang benar diibadahi, wa anna ma yad'una min duni, dan sesungguhnya apa yang mereka seru, yang mereka sembah selainnya, wal batil, dia adalah kebatilan, wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, wal aliyyul kabir, dia adalah zat yang maha tinggi, tinggi sifat dan zatnya, al kabir, dan yang maha besar, besar sifat dan zatnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama ketika ya menjelaskan tentang rukun kalimat la ilaha illallah, yakni rukun yang pertama an-nafyu ya. Jadi bagaimana rukun yang pertama itu? Kita harus menafikan segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Maka rukun yang pertama ini membatalkan seluruh pemahaman pluralisme di dalam agama, yang mana pahaman pluralisme ini mau dibawa sekarang ya, mau disebarkan sekarang kepada di sekolah-sekolah sekarang dengan dalih ya, dengan bumbu atau dengan casing toleransi beragama. Nauzubillah, itu musibah ya. Jadi gak boleh kita bilang orang kafir itu kafir, gak boleh kita salahkan, jangan saling menyalahkan gitu. Padahal Allah menyalahkan, berarti dia ingin mengklaim dia lebih hebat daripada Allah. Kalau gitu Pak, Bapak jadi Tuhan aja Pak. Tahu betul Bapak batil ya, nomor satu. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa anna ma yad'una min duni wal batil. Allah mengatakan batil, ini mengatakan enggak, semua agama itu benar, gitu ya. Menurut kita yang salah, tapi menurut Allah sekarang bukan menurut kita agama, bukan menurut anak, bukan pula menurut ente, tapi menurut Allah gitu. Maka simpel. Masalah akidah manhaj kan berantum gimana aja. Saya kadang ketawa ya. Orang-orang filsafat kan kalau di IAIN itu kan gitu. Karena memang saya pernah di IAIN juga gitu. Oh ya doa antum. Lihat kita pula masalah gitu ya. Contoh rumatul i'tiqad ya, tentang mengimani Allah di atas dalil Al-Quran, Sunnah, ijma, itu semua gitu ya. Dalil bukan kata saya, antum gimana? Kalau menurut saya beda. Kita hanya mengcopy paste yang ada aja, itu enaknya manhaj salaf itu, akidah salaf itu ya. Iya. Seperti itu gampang sekali. Iya, kita tinggal mengcopy paste saja yang ada ya, dalilnya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, ya kan? Ya. Kemudian kalau ingin tetap rinci lagi, kita hafal perkataan atau perkataan ulama salaf. Ibnu Abbas mengatakan seperti apa, Ibnu Mas'ud seperti apa gitu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, gampang sekali. Akidah Ahlussunnah itu paling gampang, dia cuma copy paste. Kalau orang al-kalam enggak ada ya.
dia pusing, dia mikirkan Allah itu di mana aja, pusing. Kalau sunnah nggak Ar-Rahman al-Istawa, khalas gitu, ya kan? Iya, tangan Allah itu di mana? Kalau kita begini enggak, Al-Sunnah mengatakan tangan Allah, ya tangan, gitu. Tanpa kita menyerupakan dengan tangan makhluk. Karena berdasarkan dalil yang lain, laisa kamitslihi syai'un, gampang sekali. Iya, ya nggak usah berdebat-debat lah dengan omongan. Karena kadang-kadang ketawa gitu kan. Kalau nengok-nengok orang ahli kalam gitu kan, iya. Karena mandiin itu memang ada mata kuliahnya, ilmu kalam namanya. Itu yang kelas 3-nya tuh, kalau yang kakaknya ya, akidah filsafat, itu lebih luar biasa nih. Atau bisa bingung karena filsafat itu diawali dengan keraguan-raguan. Jangan kau yakini Al-Quran dulu, itu namanya doktrin itu katanya. Jadi keyakinan itu diawali dengan keraguan. Jadi kalau kita ingin meyakini sebuah keyakinan, ya kita curigai dulu katanya. Nah, iya betul itu. Itu ilmu filsafat seperti itu. Iya, walaupun mereka ingin mengislamkan filsafat itu kan filsafat Islam ya. Sejak kapan filsafat masuk Islam itu? Kalau sejak zaman Nabi ada nggak Nabi mencontohkan? Ya nggak ada filsafat. Maka Imam Syafi'i ya hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam ini kan anaknya filsafat begitu. Filsafat lebih tinggi lagi kesesatannya gitu ya. Hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam, kata beliau, apalagi di Arab ya, istilahnya kamu kemudian dipukul ya, gitu. Dipukul dengan terompah, ya. Ya na'udzubillah ya, misalnya itu gampang ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu kita tinggal hanya mengetahui dalilnya, Al-Quran, Sunnah, Ijma', udah. Makanya anak-anak saya teman-teman itu ada kitab Mu'taqidatul I'tiqad yang saya selesai itu, masya Allah. Jadi kita memang diajarkan bagaimana manhaj metodologi dalam memahami akidah gitu ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Siapa yang menukil Ijma'nya? Kalau yang punya saya itu ada lagi hasyiahnya, catatan kakinya Syekh murid Syekh Muqbil. Itu yang misalkan ya, dalil Allah itu di atas arasy ya. Al-Quran ini, hadisnya ini, Ijma'nya siapa yang menukilkan Ijma'? Beliau bawakan referensinya gitu ya. Ini lebih bagus sekali kalau kemudian itu bisa melihat ini. Ada gitu, jadi gampang gitu ya, nggak rumit ya. Karena agama itu adil yusrun kata Rasulullah, agama itu mudah, namun terkadang kita yang menyulit-nyulitkannya. Oh iya, ya karena dengan waktu ya, karena memang ada rapat juga ya di salah satu masjid ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Pertemuan kita pada malam hari ini. Yang penting ya kita semua semangat lah ya. Insya Allah Bapak datang ke sini gak sia-sia Pak. Setiap langkah kaki Bapak insya Allah kalau kita ikhlas ya akan menjadi sebab insya Allah ya, itu janji Rasul ya akan dimudahkan kelak jalan ke surga. Meskipun kita ya nggak hafal dalilnya nggak dapat, namun kita cari berkahnya aja minimal itu ya. Maka sering saya sampaikan kisah murid Imam Ahmad itu banyak, bahkan dinukilkan muridnya lebih dari 2 jutaan. Namun yang menjadi ulama itu bisa dipelajari. Artinya banyak yang datang itu banyak yang menjadi berkah gitu ya. Dan belajar adabnya ya, belajar sikapnya beliau gitu ya. Ya jadi ya kita hadir dan kerja semua ini gak sia-sia. Ya ini insya Allah pahalanya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap semuanya. Amin amin. Ya Mujibas Sayyidin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.